Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat yang tidak bisa hitung nikmatnya satu persatu. Salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada baginda kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Darun Nahdhah yang dirahmati Allah, pada bulan Ramadan biasanya kaum muslim menyelenggarakan peringatan nuzul Al-Quran. Tentu karena Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Bukan hanya turun pada bulan Ramadan yang istimewa, Al-Quran pun turun pada malam yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Sebagaimana dikatakan dalam firman Allah, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, wa ma adraka ma Lailatul Qadr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Dan tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Namun demikian, umumnya kaum muslim lebih terfokus pada Lailatul Qadar. Hanya sedikit yang terfokus kepada dahsyatnya peristiwa nuzul Quran. Kenapa nuzul Quran disebut sebagai peristiwa yang dahsyat? Hal itu dapat kita pahami dalam ayat lain, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Yang artinya, jika saja kami menurunkan Al-Quran ke atas gunung, niscaya engkau akan melihat, wahai Muhammad, gunung itu akan takut, akan tunduk dan patuh dan hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah. Perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka mau berpikir. Saat menafsirkan ayat ini, Imam At-Tabari menyatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika saja kami menurunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, sementara gunung itu adalah sekumpulan bebatuan, niscaya engkau akan melihat, wahai Muhammad, gunung itu akan sangat takut. Gunung itu akan tunduk, patuh, dan hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah. Hal itu karena gunung itu sangat khawatir tidak dapat menunaikan hak-hak Allah yang diwajibkan atas dirinya, yaitu mengagungkan Al-Quran. Adapun Imam Al-Baydawi menafsirkan ayat ini dengan menyatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika saja kami menciptakan akal dan perasaan kepada sebuah gunung, seperti halnya kami menciptakan hal itu pada diri manusia, lalu kemudian kami turunkan Al-Quran atas dirinya dengan konsekuensi pahala dan siksa, sungguh gunung itu akan tunduk, patuh, dan hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah. Hal ini adalah gambaran terhadap besarnya, terhadap dahsyatnya kehebatan dan pengaruh Al-Quran. Karena itulah menurut Abu Hayyan Al-Andalusi, ayat ini merupakan celaan bagi orang-orang yang keras hati dan perasaannya tidak terpengaruh sedikit pun oleh Al-Quran. Padahal jika gunung saja yang kokoh, yang kuat, itu pasti tunduk pada Al-Quran,
selayaknya manusia harus lebih tunduk dan patuh kepada Al-Quran. Pemirsa Darun Nahdlatul TV yang dirahmati Allah, sayangnya apa yang dikatakan oleh Abu Hayyan Al-Andalusi sekarang ini banyak terjadi. Banyak orang yang tidak tunduk dan patuh kepada Al-Quran, bahkan tidak bergetar saat Al-Quran dibacakan atau diperdengarkan. Boleh jadi karena hati manusia banyak yang telah mengeras, bahkan mungkin lebih keras dari batu. Padahal setiap hari Al-Quran mungkin diperdengarkan atau dibacakan. Padahal setiap tahun mereka memperingati nuzul Al-Quran. Jika demikian keadaannya, sungguh Allah telah memperingatkan kita dalam firman-Nya, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Yang artinya, apakah mereka tidak memikirkan, memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka telah terkunci? Ya. Menurut Imam Samarqandi, maknanya yaitu, apakah mereka tidak mendengarkan Al-Quran, tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran, tidak memikirkan apa yang telah Allah turunkan dalam Al-Quran berupa janji dan ancamannya, serta banyaknya keajaiban di dalamnya, dan yang dengan itu mereka paham bahwa Al-Quran adalah benar-benar dari sisi Allah, ataukah kalbu-kalbu mereka telah tertutup. Maka dari itu, pemirsa Darun Nahdlatul TV yang dirahmati Allah, mari kita pikirkan sebenarnya kenapa Allah menurunkan Al-Quran. Allah menyebutkan dalam firman-Nya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah, bulan Ramadan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya yaitu sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan untuk petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu seharusnya Al-Quran menjadi tolak ukur kita dalam melakukan semua aktivitas, dan Al-Quran menjadi sumber hukum kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.